Ya, selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali di kelas mata pelajaran agama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, pimpinan penyertaan-Mu kepada kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mulai pembelajaran agama kami. Tuhan kiranya boleh pimpin sertai kami. Tuhan kiranya boleh menolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang kami boleh pelajari pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, anak-anak, topik kita pada hari ini itu adalah God became man. Jadi Tuhan menjadi manusia. Bagaimana Kristus menjadi manusia. Nah, kita akan membaca satu ayat Alkitab dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tapi sebelum kita membaca bagian ini, Bapak rindu kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu pujian terlebih dahulu. Kita dengarkan lagu ini bersama-sama. Kalian boleh ikut menyanyikan lagu ini. Kemudian kalian silakan hayati liriknya satu demi satu. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 sudah ada di layar. Bapak akan bacakan untuk kita bersama-sama. Silakan kalian mengikutinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia yaitu firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalian juga tadi
barusan mendengar sebuah pujian yang berjudul Firman Jadi Manusia. Bagaimana Kristus rela menjadi manusia, bagaimana Sang Firman itu rela menjadi manusia untuk apa? Untuk menebus kita. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu keunikan dari Injil Yohanes. Oke, yang pertama, Injil Yohanes ini sebenarnya mengulang kalimat-kalimat pembuka pada kitab Kejadian. Ketika Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, maka orang Yahudi pendengar pada saat itu sudah langsung memahami bahwa oh ini berkaitan dengan kejadian di Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah Allah ya. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan. Jadi benar-benar Yohanes mau menunjukkan seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa Kristus ini adalah sungguh-sungguh Allah yang sejati. Kemudian yang kedua ya, kitab Yohanes ini banyak menekankan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan merupakan pribadi kedua dari Tritunggal. Ya, dia merupakan satu keberadaan dengan dua pribadi yang lain, ya, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ya, mereka satu esensi, mereka sederajat. Kemudian ya, dan pernyataan ini juga menjawab pencarian yang dilakukan oleh orang yang belum percaya mengenai siapa itu Tuhan. Ya, nah dalam proses pencarian itu akhirnya orang-orang yang belum percaya, orang-orang berdosa, manusia-manusia berdosa, akhirnya sampai di dua kesimpulan ini. Yang pertama, mereka menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang terlalu jauh, ya, atau kita kenal dengan konsep transenden, ya, Tuhan yang begitu jauh, Tuhan yang tidak mampu dijangkau oleh manusia, ya. Sehingga kalau kamu lihat beberapa orang ketika beribadah, ya, sujud sampai ke tanah, lututnya kena tanah, kemudian mukanya sujud sampai ke tanah, itu menyatakan bahwa Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu luar biasa besarnya, sampai seakan-akan Tuhan ini tidak mampu dijangkau oleh manusia. Ya, di dalam agama-agama kuno, ya, ada sesajen yang diberikan, ada persembahan yang diberikan, sama itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu jauh yang tidak mampu dijangkau oleh kita manusia. Kemudian yang kedua, Tuhan juga, ini kesimpulan yang kedua yang berbeda, Tuhan itu terlalu dekat. Ya, ini dikenal dengan istilah konsep imanensi. Ya, nah, menurut konsep ini Tuhan itu tidak memiliki perbedaan dengan kita manusia. Tuhan adalah Tuhan yang begitu dekat. Bahkan ya, menurut konsep ini kita semua ini adalah Tuhan, Bapa Tuhan, anak-anak pun Tuhan, sehingga nanti muncul pandangan atau konsep namanya postmodern. Semuanya benar, Bapa benar, kalian benar, orang tuamu di rumah benar, semuanya benar. Kenapa? Karena kita adalah Tuhan. Ya, akhirnya itu menjadi konsep yang sangat kebablasan. Ya, jadi ini akhirnya yang disimpulkan oleh orang-orang ketika mereka melakukan pencarian tentang siapa itu Tuhan. Ya, nah, tetapi pada akhirnya tentu saja kita tidak memegang ya konsep ini secara terpisah. Ya, kita orang Kristen di satu sisi kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, begitu luar biasa, sehingga kita datang kepada Dia pun dengan sikap hormat, dengan sikap yang tunduk. Tetapi sekaligus Tuhan itu juga Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Allah Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita masing-masing dan terus memimpin menyertai kita, sehingga kita boleh terus datang kepada Tuhan yang begitu dekat ini di dalam doa-doa kita. Jadi kita tidak pegang cuma salah satu saja, tapi kita pegang sekaligus langsung keduanya. Begitu besar, begitu jauh, sehingga kita hormat kepadanya, tapi juga begitu dekat, tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga itu menjadi suatu penghiburan sukacita bagi kita. Ya, dan manusia berdosa terus mencari Tuhan melalui agama dan ritual-ritual penyembahan yang ada. Tapi akhirnya dalam usahanya itu apakah mereka bertemu dengan Tuhan yang sejati? Ya, tentu saja menurut kita orang Kristen, menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab,
ya, manusia dalam usahanya tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan yang sejati. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini salah satu bagian yang akan kita tekankan pada hari ini, itu frasa atau cuplikan dari Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18 ya. Bapak bacakan cuplikannya sekilas, nanti silakan kamu baca di Alkitabmu masing-masing lebih lengkapnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke. Nah, sekali lagi kita juga sudah dengar lagunya tadi, bagaimana firman itu jadi manusia, bagaimana ia diam di antara kita, dan bagaimana firman yaitu Kristus itu menebus kita. Ya, tetapi kita tidak akan fokus ke menebusnya, kita akan fokus ke yang diamnya, menyertai kita. Jadi Yesus adalah Tuhan yang menyertai umatnya seperti yang dilakukan pada masa perjanjian lama. Nah, orang di perjanjian lama ketika mendengar bagian ini, maka mereka langsung teringat tabernakel, yaitu tempat di mana Tuhan berdiam ketika mereka berjalan dari Mesir ke Kanaan. Ya, jadi bayangan orang Yahudi pada saat itu, bayangan orang Israel pada saat itu, ketika mereka mendengar bahwa firman itu diam di antara kita, maka mereka langsung kebayang, oh dulu Tuhan itu diam bersama-sama dengan kita. Melalui apa? Melalui tabernakel yang ada di padang gurun. Ya, dan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan melalui Taurat perjanjian, dan setelah zaman Salomo melalui bait suci. Ya, jadi begitu berharganya, begitu pentingnya tiga simbol ini bagi orang-orang Israel di zaman perjanjian lama pada waktu itu. Jadi mereka sungguh-sungguh betul-betul sadar bahwa ada Tuhan yang diam bersama-sama dengan mereka. Ya, ketika mereka mengalami kesulitan, beberapa kali mereka kalah berperang, ya, mereka betul-betul merindukan kehadiran Tuhan itu bersama-sama dengan mereka. Walaupun kadang-kadang motivasinya salah juga, ya. Nah, diam di antara kita itu menurut bahasa aslinya itu berkemah di antara kita. Dia yaitu Tuhan berkemah di antara kita. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, orang Israel itu langsung teringat bagaimana Tuhan diam berkemah di antara mereka melalui tabernakel itu ketika mereka berada di padang gurun, ya. Dan ini sangat identik, sangat sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Matius, yaitu bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi konsep diam di antara kita itu sama dengan Immanuel yang dikatakan dalam Matius pasal 1. Ya, sama-sama Tuhan yang bersama-sama dengan kita umatnya. Ya, nah seperti Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun, maka Tuhan pun tetap menyertai kita semua pada saat ini. Dulu orang Israel disertai di padang gurun, sekarang pun kita bisa yakin, kita bisa percaya bahwa Tuhan pun akan senantiasa tinggal bersama-sama dengan kita dan menyertai kita. Kalau tanda penyertaan Tuhan di perjanjian lama itu ada 3. Tabernakel waktu mereka masih di padang gurun, tabut perjanjian ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, dan bait suci ketika Salomo selesai mendirikan bait suci. Nah, kalau kita di perjanjian baru apa tandanya? Tanda penyertaan Tuhan di hari ini adalah Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus yang tinggal, yang diam di dalam diri kita semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang yang sudah percaya, dan itu menjadi tanda kalau Alkitab mengatakan materai bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Penyertaan Tuhan ini membawa 2 akibat, 2 dampak bagi kita. Dampak yang pertama tentu sukacita dan penghiburan. Kenapa? Karena saya tidak sendiri. Ya, walaupun kadang-kadang mama papa tidak terlalu peduli dengan saya, mungkin sibuk dengan bisnisnya, mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Kadang-kadang saya sendiri di rumah, tidak ada yang temenin. Kadang-kadang saya mau ngobrol juga, tidak ada yang bisa saya temani ngobrol. Akhirnya saya pergi keluar ngobrol dengan teman-teman saya, walaupun kadang-kadang teman-teman saya pun tidak selalu ada buat saya. Ya, ada di masa-masa tertentu di mana manusia,
orang lain itu tidak selalu ada buat kita. Ya, dan di dalam setiap pergumulan, masalah apapun yang kamu hadapi, setiap tantangan apapun yang kamu hadapi, kamu boleh datang sama Tuhan. Kamu boleh yakin bahwa saya tidak pernah sendiri. Tuhan selalu akan beserta dengan saya. Walaupun kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bahwa Tuhan selalu akan bersama-sama dengan kita. Nah, kita akan lihat sebuah video singkat tentang bagaimana kadang-kadang juga kita nggak pernah sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kedua, bukan hanya itu, kita juga belajar bertanggung jawab. Tidak sembarangan, tidak melakukan berbuat dosa terus-terusan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu melihat apa yang saya lakukan. Oke, tapi Tuhan kita juga ingat bukan Tuhan yang otoriter, yang kalau salah dipukulin mungkin, ya dihukum masuk neraka kok dan sebagainya bukan. Ya, Tuhan kadang-kadang memang mendisiplinkan kita supaya apa? Supaya kita lebih baik. Sama kayak gurumu di sekolah, ya. Tuhan gurumu mendisiplinkan kamu, orang tua mendisiplinkan kamu di rumah supaya lebih baik. Begitupun Tuhan.
Oke, untuk penutup pembelajaran kita hari ini, kita akan baca bersama-sama dari Ulangan 31 ayat 8. Ini adalah ayat tema Natal kita pada tahun ini, dan ayat ini sebenarnya sangat sesuai dengan konteks materi kita di kitab Yohanes yang kita pelajari, yaitu Tuhan diam bersama-sama dengan kita. Kita baca, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini, sekaligus firman-Mu menjadi pengingat bagi kami bahwa Tuhan senantiasa tinggal dan bersama dengan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami dalam apapun kehidupan, kondisi yang kami hadapi. Biarlah itu kiranya boleh menolong kami terus hidup dalam sukacita, terus hidup semakin mengasihi Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong kami dalam kegiatan kami selanjutnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, untuk pertanyaan review dan pertanyaan refleksi pada hari ini, silakan kamu boleh lihat di layar. Di situ sudah ada link yang Bapak tampilkan. Silakan kamu ketikkan link itu, kemudian kamu jawab pertanyaan review dan pertanyaan refleksi pada hari ini. Ya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.